di Baca Show. Semakin Bacot. Makin asoy. Nah, mudah-mudahan lo semua pada nggak bosen sama gue sama Fitri ya. Gak mungkin bosan kalau sama aku. Kalau sama kamu mungkin bosan. Ya, oke. Nih, Nah, kembali lagi bersama gue, Caca Setiva di sini bersama bini gue yang tukang bacot Fitri ini. Meis Kendall. Bacot kayak cabe tuh, Kurang baju ajar. merah kayak cabe. Aku cabe pensiunan. Kali ini kita ada bintang tamu yang bener-bener bikin nostalgia banget. Nostalgia banget ya. Jadi dulu kan gue ini kan sering banget datang ke event Jepangan gitu kan. Terus kenal lah sama beberapa orang, beberapa anak band juga, bandot. Nah, salah tiganya ini adalah bisa dibilang sepuh karena ya selain umur mereka juga tua. Berumur ya. Udah fosil. Artefak. Astagfirullahaladzim. Dan mereka juga lumayan lama di dunia Jepangan ini. Kita panggil aja. Halo semuanya. Ayo, Hai. Ini udah lama. Halo Caca, Fitri, long time no see. Apa tadi berapa? Kedengeran kan ya suara gue ya? Oke, sip. Ya, jadi halo teman-teman semua, gue Bari buat yang belum kenal, vokalis dari Amakusa, yang dari Amakusa band yang dari dulu sampai sekarang masih eksis ya. masih begitu-begitu aja. Masih gitu-gitu aja. Ya, masih berusaha menghebohkan diri lah pokoknya. Masih merusuh di atas panggung dari mulai badan gue segini sampai sekarang segini. Begini doang perkenalannya. Oke, bye, makasih. Ya pokoknya gue Bari lah. Oke, satu lagi. Kita panggil lagi. Silakan masuk. Hai, gue Nita, vokalis dari Honeybeat. Apa lagi? Single. Udah gitu aja sih. Apa? Satu single taken. Satu second dong. Apa Tua gitu, kan udah sepuh gitu. Lu kan tadi bilang gue udah sepuh. Gitu. Udah gitu aja sih. Apalagi kalau sama Kusa kan katanya udah dari dulu ya sampai sekarang gitu-gitu aja. Kata Fitri loh ya. Kata Fitri. Iya. Kata Fitri. Ya. Kalau Honeybeat ya Anda. kalau Honeybeat ya 11-12 lah sama gitu. Tos virtual tos. Ya, tos. Jadi bubar enggak, jalan banget juga enggak gitu. Tapi masih eksis kan? Sekarang sih yang nggak ada event ya gimana ya? Paling produksi lagu aja sih, single. Tapi Honeybeat ini ya, pernah belum dia menang apa? Sound apa? Menang apa? Aduh, banyak banget. Waduh. Sombong yang sangat inspiratif. Gak apa-apa, sombong itu boleh. Nice. Sombong itu boleh. Enggak gini. Fakta. Iya itu maksud gue tuh gitu. Sombong boleh, yang penting fakta. Ya, Jangan sombong tapi fiktif nggak boleh. ya. Iya kan? Iya. Oke, Nita, udah berapa lama berkecimpung di dunia Jepangan tuh? Tapi terusnya alasannya juga kenapa sih lu milih Jepangan? Nah, itu kenapa alasan lu bisa memilih Jepangan? Padahal yang pas zamannya era itu Jepangan itu lebih kurang stand out lah, minoritas lah. Nah, itu yang pengen gue tahu alasannya. Jujur ya, gue sih sebenarnya terjebak juga gue di Jepang. Karena gue masuk Honeybeat, tadinya gue nggak tahu ada scene di Jepangan itu sama sekali gitu. Terus karena si Gema, basisnya Honeybeat, itu kan dia audisi vokalis untuk Honeybeat. Ya udah gue ikut audisi itu, terus gue masuk, ya udah. Terus gue baru tahu, oh ini toh scene di Jepangan gitu. Gue tadinya nggak tahu sama sekali, gitu sih. Tapi ya ternyata suka juga, rame juga. Honeybeat itu cover lagu siapa deh? Tokyo Jihen. Iya. Tokyo Jihen itu juga gue baru pertama kali dengar Tokyo Jihen pas audisi itu. Pas audisi Honeybeat. Tahun berapa? Tahun berapa ya udah lama. 2007 apa 2006 gitu deh. Lupa gue. Oke. Oke, kata Bari. Kata Bari gini, oke, masih senioran gue. Oke. Sekarang Bari gimana? Udah berapa lama berkecimpung di dunia Jepangan dan kenapa memilih dunia Jepangan ini? Pertama kali gue masuk ke dunia Jepangan itu sebenarnya bukan sebagai
MC vokalis band atau segala macam ya, tapi sebagai pedagang CD lagu. Jadi waktu itu karena gue suka banget sama lagu-lagu Jepang, gue punya koleksi lagu Jepang banyak banget kan. Terus gue jualan lah di event gelar Jepang UI. Jualan CD. Gue inget banget gelar Jepang 2001. Dan itu selama 3 hari ya, gue berhasil ngejual CD itu berapa banyak ya. Banyak banget nih pokoknya deh. Terus habis itu ilegal. Umurnya udah 50-an ya. Ilegal. Ya, soalnya waktu itu belum ada musik streaming. Habis itu yang kedua, CD asli lagu-lagu Jepang tidak ada di toko CD. Terus ya udah, ya datanglah gue sebagai penyelamat sih ceritanya. Iya, jadi misalkan ada orang datang nih ke gue, kak jualin ada lagunya Samurai X gak atau Kenshin? Ada, oke bayar. Ada lagu Evangelion gak? Beli kayak gitu-gitu. At that time atau siapa gitu ya. Ini mafia ini sebenarnya nih. Iya, kan sejarah, jadi gue cerita apa adanya. Oke, terus habis itu, surprisingly waktu itu tuh ada satu acara radio lagu-lagu Jepang di UFM yang bawa acaranya itu adalah Dimas Akira dan almarhum Yoshi. Gitu. Nah, terus waktu itu gue nggak tahu tuh ada acara itu. Nah, mereka ngadain kayak semacam pendengarnya gathering gitulah di Kemang. Terus pendengarnya tuh bilang, kok lagunya Sailor Moon lagi sih, Candy lagi sih, yang lain dong, Senseiya lagi sih gitu. Terus ternyata ada teman gue di situ. Nih, gue punya teman namanya Bari, lo telepon aja, dia punya CD banyak gitu kan. Nah, jadi ditelepon lah gue sama Dimas Akira waktu itu. Ditelepon, terus deal pertamanya adalah, Bar lu bikin CD, nanti pas nama acaranya tuh waktu itu apa ya, lupa gue. Terus jadi setiap kali acara gue bawa 4 CD. Waktu gue pertama kali bawa CD, ya kan, waktu itu kan masih SMS tuh ceritanya. Pendengarnya pada SMS, gini dong acara lagu Jepang, lagunya macem-macem. Gue langsung wah. Gitu. Terus habis itu langsung setelah acara itu gue jadi penyalur CD tetapnya mereka tuh waktu itu di UFM. Kenceng nih aku dompet. Ya alhamdulillah sih. Jadi waktu itu gitu, terus lama-lama siaran. Terus pendengar kan mulai nanya tuh, ini kak, ini nyanyi siapa sih? Ini soundtrack film apa sih? Ini opening keberapa dari anime apa sih gitu kan? Nah mulailah gue sama Dimas dan Yosi tuh disuruh nongol sebagai bung pakar. Jadi awalnya itu pertama gue sebagai pedagang CD, sebagai bung pakar, penyiar radio, ya terus baru tuh Amakusa tuh. Amakusa tuh yang paling belakangan lah. Jadi waktu itu ya biasalah gue sama teman-teman dari FIB UI, ada sastra Jepang sama teman-teman ya gitulah, terus kita yuk bikin band yuk, ya udah akhirnya jadilah Amakusa sampai sekarang. Ya masih gitu-gitu aja. Bari ini mencangkup ini ya, host, MC, juri, penyiar radio, vokalis, multitasking deh. agak jablay ya. Ya gimana kalau nggak jablay nggak seru. Bar, kenapa milih nge-cover tuh lagu X Japan? Waktu lagi gue bikin band sama teman-teman Amakusa itu, kan band Jepangan kala itu tuh spesialis banget ya. Misalkan satu band itu nge-cover Diren Grey misalnya. Terus band yang lain nge-cover Lunasi. Jadi rata-rata band zaman dulu tahun 2002-an tuh spesialis. Satu band satu coveran. Gitu ceritanya. Jadi nggak ada tuh yang multi cover dia gini-gini gitu-gitu. Ya paling waktu itu sih yang lumayan multi cover itu Zil ya, bandnya Om Gur. Tapi yang band-band lain kayak Wasabi, terus kayak Sakura Drops itu ya rata-rata satu. Terus waktu itu gue ngumpul kan sama teman-teman, terus kita nanya, oke, kita mau nge-cover lagu apa nih gitu kan. Terus kita mikirkan, oke, apa ya? Ya deh, Japan aja deh, soalnya belum ada yang cover. Kalau Nitra sendiri, kenapa Hanibi tuh kenapa milih Tokyo Jihen? Kalau itu bukan gue yang milih sebenarnya, karena foundernya kan si Gema ya, basisnya emang dia sama keyboardis si Ochang. Itu mereka berdua emang udah nentuin dari awal mau coverin Tokyo Jihen. Jadi gue pas audisi pun juga nyanyiin lagunya Tokyo Jihen. Oh, gitu. Jadi jawabannya terpaksa lagi. Dijebak lagi. Terjebak lagi gue. Tahu nggak ya? Ini gara-gara Fitri nih ya. Gue udah bilang gue nggak tahu apa-apa soal Jepangan karena gue emang
cuma di Jepangan itu ya gue tuh cuma manggung pulang. Lu nggak tahu di Jepangan, tapi kata Fitri di Jepangan tahu lu gitu. That's the real. Wah, Ya. itu dia. Pasti kalau disebut, kalau misalnya gitu, oke, Tonita, oh Nita Hanibit, nah ya udah cuma satu. Sama kayak Bari, Tonita Bari sama Hanibit. Kusa ya. Oh, Iya kan? Nita, Iya kan? ini selama lo manggung dari dulu nih sampai terakhir lo manggung ini, ada nggak perbedaan event di Jepangan zaman dulu sama zaman sekarang? Jauh. Kalau buat Hanibit sendiri, gue nggak tahu sih kalau yang lain, kalau umumnya gimana gitu ya. Tapi kalau buat Hanibit sendiri, dulu kalau kita turun panggung itu banyak yang minta foto. Oh iya. Sekarang tak ada, nggak ada, nggak ada. Terus kayak, ya maksudnya itu kan signifikan banget ya, beda banget gitu. Iya. Terus kayak pas kita manggung, biasanya dulu kan kita punya fans namanya Bees, ya, Bees gitu. Itu biasanya fanbase-nya, Bees kan kita Hanibit, jadi mereka lebah-lebahnya gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Nah terus, ya kalau dulu tuh banyak banget yang dateng. Ya sekarang udah nggak ada, sepi kalau misalnya kita perform, kecuali di acara yang emang udah rame kayak Jiu Matsuri, terus GJUI. Kalau itu kan emang rame gitu ya. Nah kalau Bari sendiri Serius perbedaan banget gue. ada nggak menurut lo perbedaannya Panji Jepangan yang dulu sama yang terakhir kali lo datengin itu perbedaan yang benar-benar beda banget gitu apa? Ya otomatis sih beda ya, karena beda sih kalau dibilang bedanya. Kenapa? Karena ini kan tren ya, dan ini kan kita pop culture gitu kan. Bedanya adalah waktu lagi tahun awal-awal 2000-an gitu, 2001 2002 itu tuh bener-bener kayak merintis gitu. Merintis banget yang namanya event Jepangan gitu kan. Terus orang-orang tuh ya, kalau sekarang udah lebih diterima lah, karena ya anime segala macam tuh udah luas banget itunya. Tapi kalau dulu tuh enggak gitu, susah. Bahkan kalau misalkan enggak di acara Jepangan itu, kita bakal menerima tatapan-tatapan aneh, kayak ini lagu apaan, nih orang ngomong apa, kayak gitu kan. Terus bahkan waktu itu gue pernah manggung di acara yang gabungan gitu antara acara Jepangan dan acara apa ya, British kalau nggak salah. Itu yang anak-anak kuliahannya tuh pas lagi yang band Jepangan yang manggung, kayak apa ya, aneh gitu. Jadi masalah penerimaan tuh kalau dulu lebih sulit. Kalau sekarang sih kita mau ngomong gue, misalnya ya gue wibu loh gitu, gue fans Jepangan, santai aja. Kalau sekarang ya, jadi kalau sekarang ya perkembangannya itu sudah lebih mudah diterima sih kalau menurut gue. Iya benar. Ya. Bari, sekarang coba. Iya Bar. Bari, gue pengen lo nyanyiin lagu X Japan, yang mana aja terserah, refnya aja. Yang bahasa Jepang ya? Nyanyi nih gue nih. Ya. Oke, next Japan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doko ni yukeba ii, anata to hanareta, ima wa sugisata toki ni toikaketa, nagasugite yori tabidachi o yume mita, hikoku no sora mitsumete kodoku o dakishimeta. Ayo, Nita, sekarang. Oke ya. Mijikai yo hage usokura modozo, uta ga unante asa mashi desu. Udah. Oke, thank you banget. Suaranya pada suara pas semua ya. Keren banget. Walaupun gue nggak tahu lagunya, tapi yang lagu yang si Bari nyanyiin, gue sering denger sih. Ya kalau kamu suka setel musik, aku sering denger.
Makanya gue bilang gue suruh nyanyi Shinchan aja, pasti lo tahu kan? Shinchan gue tahu. Ita, Nambah Shinchan. selama manggung sama Honeybit nih pernah nggak ada kejadian malu-maluin banget di panggung? Jadi pas mau manggung di UI ya, tapi bukan acara GJ sih, acara lupa gue. Itu jadi di samping panggungnya itu kayak selokan gitu loh. Gue juga heran kenapa di samping panggungnya itu selokan gitu. Terus dia kayak udah sosok keren gitu kan bawa bahas mau naik panggung. Jatuh Bo ke got itu. Dan dilihat semua orang gitu kan. Tapi kan jadi kenangan kan? Tapi jadi kenangan. Tapi ya sakit itu mana udah pas banget mau manggung gitu loh. Jadi bassnya agak bengkok apa gimana. Aduh. Dianya juga. Dan dia harus menahan itu kan sambil keren. Bari sendiri ada nggak hal memalukan? Oke, kalau gue sih waktu lagi event sama Kusa pertama kali manggung, itu kita diteriakin disuruh turun dari panggung sama orang. Iya, waktu itu kita kan ceritanya masuk audisi, cuman bawain 2 lagu, padahal 2 lagu. Terus habis itu lagu pertama, lagu kedua gue lupa. Tiba-tiba ada orang maju dari belakang, kucuk pas ke depan panggung banget gitu ya. Terus dia langsung nunjuk gue gitu kan. Wah gitu kan. Turun loh. Jelek. Terus gue kayak sudah poin banget. Iya serius, bagusan band gitu lah. Terus dalam hati gue bilang, ya elah gue cuma 2 lagu kali sabar gitu kan. Cuma 10 menit juga kelar. Ya udah, terus habis itu kelar kan. Ya kan kelar tuh, terus kita turun panggung, gitaris gue ngambek ceritanya, langsung pulang. Ya udah gitu sih ceritanya. Pesan-pesan untuk event di Jepangan zaman sekarang ada nggak pesan-pesan buat mereka? Mungkin adanya apanya yang kurang, apanya yang harus dihilangin atau yang harus ditambahin? Gitu. Bari. Kok gue duluan? Ya udah. Nita. Enggak, gue mikir dulu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu jawabannya apa. Lo dulu, mungkin kalau pas gini, soalnya kalau pas lo jawab terus gue jadi kepikiran gitu. Kan? Oh, jadi terinspirasi dari jawaban gue gitu ya? Ya. Oke. Gue mencoba aja. Ya kalau menurut gue sih sekarang event Jepangan itu udah bagus gitu. Jadi misalkan sekarang klub-klub Jepangan di sekolah-sekolah atau di universitas-universitas itu udah banyak gitu kan. Jadi sekarang ya itu positif banget gitu. Jadi apalagi dari gue yang fosil dari zaman dulu, melihat perkembangannya kayak gini tuh kayak wow gitu loh. Itu is a very good thing deh kalau menurut gue. Ya jadi gitu. Sekarang secara kuantitas kita udah banyak ya, paling kualitasnya aja gitu diperhatiin lagi. Kalau misalkan bikin event di sekolah atau di kampus atau di mana ya paling itu aja sih. Ya kita belajar jadi lebih baik lah gitu kan. Ya baik dari konten acaranya, dari segi acaranya, dari dari tematiknya kayak gimana gitu. Jadi pop culture Jepang ini akhirnya kelihatan bisa dilihat beauty-nya apa gitu. Terus kenapa sih kok kita suka sama Jepangan ini? Kenapa dan ya itu orang-orang yang nggak tahu jadi tertarik, intinya itu sih. Dan satu lagi ya buat panitia-panitia event ya jangan lupa kontak sama Kusta untuk ngisi acara. Oke, promosi ya. Oke siap, bisa langsung ntar hubungin. Iya sama Kusta ya. Pesan baik-baik ngomongin si Bari itu ya. Kenapa? Oh gitu. Ternyata ujung-ujungnya minta diundang dia ya. Oke, Nita, gimana? Udah bisa nemu jawabannya? Dia baik-baik semua sih. Gue agak... Gak apa-apa, lu kontranya. Enggak, gue agak kurang tahu gitu di Jepangan sekarang kayak gimana. Pokoknya pas Honeybit diundang ke Jepangan tuh yang masih bermasalah tuh sound system aja. Itu aja sih yang gue perhatiin. Yang lain-lainnya sih enggak. Gitu aja. Kalau bikin acara sistemnya tuh, sistemnya perhatiin sound gitu sistemnya ya. Tuh dari dulu aduh. Hancur. Aduh deh pokoknya. Aduh aja. Aduh aja. Ya. I feel you sis. Kalau misalnya soal quality, aduh, kayaknya Honeybit juga udah nggak gitu sering diundang.
Oh, Jadi mau diundang oh, boleh. jadi Tapi mahal. kita ketemu di Ion itu kan, Ion BSD. Oh iya, kalau di mall masih mau bayar mahal Sama soalnya. bandnya Wibi yang nggak seberapa itu. Iya. Nah, nih, oke, nih. Tadi kan pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada yang terakhir. Nih, gue mau nanya. Oh nggak apa-apa, nanti mau ada encore lagi juga boleh, Ca, tenang aja. Kita standby. Ya? Ini gue nanya buat Nita dulu nih. Kan sekarang lagi COVID ya, pandemik ya. Walaupun gue sekarang udah new start ya, udah masuk kantor. New normal. Tapi kan kegiatan event kan lagi masih diperbataskan nih, ada pembatasan event susah gitu. Nah, kalian sendiri dari Honeybeat atau mungkin kalau untuk di Jepang kumpul-kumpul teman-teman Honeybeat apa teman-teman di Jepangan itu gimana nih? Kalau Honeybeat sih udah jujur aja nggak pernah ngumpul sama sekali. Cuma kita emang tektokan online terus. Kita kan emang kita tuh seneng banget produksi lagu. Jadi kita punya banyak banget lagu. Ya paling ngerjain itu aja sih sambil nunggu kapan waktunya yang tepat untuk publish. Oke, kalau gitu Bari gimana Bar? Iya, kalau lagi kondisi pandemi COVID gini ya, bener kata Nita, jadi kita nggak bisa ngumpul gitu. Tapi ya kalau Abakusa sih, ya kita juga bikin. Ini nanti sebentar lagi kita bakal keluar klip cover gitu deh. Ya ada nanti surprise lah dalam waktu Syutingnya dekat. Gimana? Kenapa? Syutingnya di rumah masing-masing. Abakusa juga film kan ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi Abakusa kemarin sempat lagu single Abakusa tuh yang Tiger's Eye jadi soundtrack film layar lebar Indonesia, judulnya Love Reborn. Dan kita tuh jadi cameo tuh kan waktu itu. Gak apa-apa lah, walaupun cuma 1 menit di TV, tapi kita bisa ngomong, oh itu muka gue segede layar gitu. Terus kita terharu gitu. Ya, jadi waktu itu lagunya Abakusa yang Tiger's Eye jadi soundtracknya Love Reborn bareng sama lagunya Payung Teduh yang akad tahun 2019 lah. Iya 2019. Oh, kemarin hebat. Oke, itu prestasi banget. Boleh disombongkan. Karena nyata ya. Nyata. Prestasi yang nyata harus disombongin. Sombongan harus yang perlu aktif sekali. Sombongan yang hakiki itu. Ya, oke, itu aja pesan-pesannya. Nggak ada pesan-pesan buat fansnya Abakusa atau fansnya Honeybeat buat subscribe. Udah baca itu. Ayo buat fansnya Abakusa, buat fansnya Honeybeat, ungkapkan kesantunan kalian gitu loh. Melihat ya oke. Oke, jadi kalau buat dari gue sih buat teman-teman stay safe aja. Terus habis itu jangan lupa protokol kesehatannya dijalanin, sering-sering cuci tangan, pakai masker, social distancing, terus jangan nyepelein bahaya dari ini lah ya COVID ini. Jadi kayak mentang-mentang masih muda yang dangerous gitu, terus kayak COVID takut sama gue gitu. Enggak gitu sih. Jadi ya pokoknya stay safe sampai kondisi normal, terus kita bisa seru-seruan lagi di event, kita bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman semua. Seru-seruan lagi di event kalau diundang ya. Ya kalau gue sih masih datang ya ke event-event ya walaupun nggak diundang. Iya udah lama ya kita nggak ke event ya. Iya makanya jadi ya maksudnya kenapa kita datang ke event bukan karena kita diundang tapi karena kita seneng. Intinya itu sih. Jadi ya kita masih ya insya Allah bakalan masih sering ketemu nanti di event kalau udah ada lagi. Yep. Okay. Dari gue gitu sih. Kalau Nita gimana? Ada pesan-pesan? Sama, idem. Oh idem ya? Oke idem. Kopi paste. Kopi paste. Udah komen C, komen F udah. Yaudah, kalau gitu kita thank you banget. Terima kasih Bari dari Abakusa udah mau berbagi sharing. Terima kasih juga buat Nita dari Honeybeat sudah mau sharing juga sama kita tentang cerita Jepangan ini. Semuanya ya gue yang orang awam bisa dapat ngerti lah soal Jepang. Kayaknya enggak juga deh.
Kayaknya kita nggak ngerti Ya, apa-apa. dari mukanya kayaknya nggak juga lu nggak ngerti. Lu tuh nggak ngerti, jangan sosok ngerti gitu ya. Pura-puranya ngerti biar Oh nyenengin, iya. biar nyenengin orang-orang yang nonton ini, kesian loh. Bacotnya pada nontonnya ntar. Oke, kalau gitu thank you banget, gue Caca Setiva di sini mohon diri, dan juga Mr. Game mohon diri. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya yang dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik lagi ya. Yang mungkin lebih kece dari ini. Oke, gitu. sampai jumpa semuanya. Salam Bacot Show. Makin bacot. Semakin asoy. Bye-bye. Bye.